Tapi kalau tidak dapat untuk mengusahakannya, maka tidak akan pernah ada jalan untuk bertemu dengan kebahagiaan. Sedekat apapun dengan kebahagiaan juga tidak akan dapat merasakannya. Nah, hari ini hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Pada hari ini mungkin akan menyampaikan sedikit sehubungan dengan tidak lama lagi, mungkin sekitar 1 bulan lagi, itu akan tiba masa wasa, yang mana tentunya perlu bagi para Buddha Mamaka untuk mempersiapkan diri kira-kira dalam masa wasa tahun ini itu akan melewatinya dengan cara yang bagaimana, dengan melaksanakan Dhamma secara lebih dibandingkan hari-hari biasanya di luar daripada masa wasa, masa musim penghujan. Ini merupakan apa yang biasanya Luang Por Intawa itu pesankan. Nah, jadi setiap tahunnya itu ada pelatihan diri lebih, yang sifatnya lebih mendalami Dhamma. Karena jika tidak ada masanya untuk lebih intens di dalam mendalami Dhamma, mungkin akan terkesan tidak memiliki aturan, sehingga dalam perilaku, dalam menjalani hidup tampak tidak ada yang membuat lebih diperhatikan dibandingkan jika ada satu penetapan, tentunya akan lebih dibandingkan biasanya. Ini dalam menjalani hidup tentunya perlu ada hal-hal yang semacam ini. Karena jikalau dalam hidup kita tidak ada ketentuan sama sekali, mungkin membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa melakukan apa-apa, tanpa ada yang diperbuat, kiranya hanya akan terlewatkan masa kehidupan ini tanpa ada nilainya. Walaupun jika dikatakan apakah salah, juga tidak salah. Selama menjalani dengan bahagia, dengan berdasarkan passion dari diri sendiri, tentunya ya tidak masalah. Tetapi apakah hidup sebagai manusia hanya demikian? Inilah yang akan menjadi tanda tanyanya. Apakah hidup
terlahir sebagai manusia ke dunia ini itu hanya untuk melewati hari demi hari tanpa ada apapun yang berkesan. Rasanya tidak semestinya demikian, karena dalam kehidupan ini tentunya jikalau ingin ada yang dibanggakan, pastilah harus ada semacam bentuk pencapaian, entah berupa prestasi atau apapun untuk ditorehkan, yang mana sifatnya lebih ke arah pengembangan diri untuk menjadi lebih baik daripada diri sendiri yang sebelumnya. Nah inilah yang namanya hidup. Jadi dalam kehidupan ini, baik itu jalan hidup duniawi maupun jalan hidup di luar daripada duniawi, semuanya membutuhkan perhatian dalam menjalaninya. Perhatiannya tentu mengenai apa-apa saja yang dibutuhkan untuk dapat mengembangkan diri, dan harus ada usaha di dalamnya. Tidak ada pencapaian apapun yang dapat ditorehkan tanpa adanya usaha. Kita dapat lihat dari pada atlet-atlet di dunia ini yang memiliki nama besar, keseluruhannya juga memperolehnya atas dasar torehan prestasi yang diraih. Dan prestasi yang diraih tersebut merupakan proses daripada latihan, training yang tentunya membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan pengorbanan besar, serta beragam dedikasi, komitmen, loyalitas di dalamnya. Ini tentunya hal yang memang merupakan modal untuk dapat sampai ke sana. Dalam Dhamma pun juga demikian. Bukanlah berarti tanpa melakukan apa-apa, hanya sekedar duduk diam saja, itu bisa mencapai pencapaian tertentu di dalam Dhamma. Tentu harus ada modal-modal yang harus diusahakan di dalamnya, baik yang berupa material maupun non-material. Tapi yang non-material inilah yang mana jauh lebih berat untuk diupayakan karena tidak terlihat. Yang sifatnya itu dari dalam, untuk menghadirkan kesabaran, menghadirkan keyakinan, semangat, serta beragam kebijaksanaan lainnya untuk memacu menuju perkembangan itu. Jadi dari segi apapun tentunya kita tidak dapat untuk mengesampingkan apa yang disebut dengan bentuk usaha. Kesemangatan, daya juang itu tidaklah dapat dipisahkan daripada pencapaian. Segala macam bentuk kesuksesan di dunia ini membutuhkan itu semua. Makanya mengapa terkadang ada orang-orang yang sedari lahir itu memiliki bakat besar, memiliki modal yang cukup, serta beragam hal-hal yang berupa potensi untuk mendukung meraih sukses dalam hidupnya, tetapi dari sebagian besar atau sejumlah banyaknya orang-orang yang memiliki modal demikian, hanya segelintir saja yang dapat mencapai sukses di dalam hidupnya, karena pencapaian atau kesuksesan itu membutuhkan nilai tukar. Kesuksesan itu bukanlah hal yang mudah, semua butuh pengorbanan. Dan disinilah di mana orang-orang yang memilih untuk tidak berani berkorban, tidak berani berjuang untuk melakukan upaya-upaya tertentu, maka tidak akan untuk mampu meraihnya. Karena setiap hal yang berupa pencapaian itu membutuhkan nilai tukarnya, dan semakin besar pencapaian itu juga membutuhkan nilai tukar yang semakin besar. Di dalam Dhamma ini juga membutuhkan nilai tukar yang besar. Seseorang harus benar-benar
berkorban kebahagiaan, berkorban kesenangan, dan beragam hal lainnya untuk dapat meraih kebahagiaan yang lebih besar. Makanya Sang Buddha juga pernah memberikan umpama kepada para biku itu agar mengorbankan kebahagiaan yang kecil demi kebahagiaan yang lebih kekal. Jadi semacam apa yang dimaksud dengan kebahagiaan yang kecil atau kebahagiaan yang semu? Itu baiknya kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh indera, baik melalui indera mata, telinga, indera perasa, indera peraba, dan beragam di antara 5 indria inilah. Itu semua yang dikorbankan demi menukarkannya dengan kebahagiaan yang lebih tinggi nilainya, dengan menjalani latihan seperti mencoba untuk menenangkan batin, melatih samadhi. Itulah untuk mendapatkan apa yang lebih daripada itu, yang di luar daripada yang dapat dirasakan oleh mata, yang dapat didengar oleh telinga, yang dapat disentuh oleh indera peraba, yang dapat dicium oleh indera penciuman, yang dapat dirasakan oleh lidah, dan lain sebagainya. Ini merupakan apa yang kiranya penting. Dan sebenarnya bagi para praktisi Dhamma tidak perlu juga untuk merasa khawatir bahwa pencapaian itu apakah benar akan dapat diperoleh ataukah tidak. Karena sekalipun tidak mendapatkan 100%, pasti apa yang diusahakan tersebut akan ada nilainya. Dan semua itu bukanlah apa yang dapat diketahui hanya dalam waktu 1 hari ataupun 1 malam, karena semuanya membutuhkan waktunya untuk sampai ke titik tersebut. Sama seperti orang yang misalnya ingin memiliki tubuh proporsional atau tubuh yang atletis, pergi ke tempat gym misalnya, dia pun tidak akan menemukan atau mendapatkan tubuhnya sesuai dengan yang diinginkan hanya dalam waktu hitungan hari ataupun minggu. Dan selama waktu-waktu tertentu tidak akan terlihat perubahannya. Hari demi hari belum tentu langsung terlihat, karena semua itu membutuhkan proses yang panjang. Mungkin baru 5 tahun, 10 tahun. Ketika dibandingkan dengan hari pertama, itulah barulah akan terlihat. Nah, ini juga demikian dalam praktek Dhamma. Bukan berarti begitu langsung datang ke wihara langsung menjadi orang yang baik, langsung memiliki pikiran yang terkendali, ucapan yang terkendali, perbuatan yang terkendali. Itu semua rasanya bukanlah hal yang dapat terjadi sekejap mata. Jadi semua membutuhkan waktu. Makanya terdapat salah satu kutipan ungkapan dari salah seorang terkenal ya di dunia ini, yang saya setelah mendengarnya juga cukup tertarik dengan kata-kata ini, karena ya merupakan kalimat yang memang benar adanya. Nah, di mana ia mengatakan bahwa jikalau seseorang itu menginginkan seorang anak, lalu membayar 9 orang perempuan sekaligus untuk mengandung agar dapat melahirkan seorang bayi dalam waktu 1 bulan, maka itu tentunya tidaklah mungkin untuk terrealisasi. Jadi ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya itu membutuhkan proses, ada waktunya, yang mana usia kandungan janin untuk dapat sampai terlahir ya minimal juga 9 bulan, atau bisa 7 bulan atau 6 bulan lebih kalau lahir dalam keadaan prematur. Tapi untuk mendapatkan bayi
lahir dalam waktu 1 bulan, itu tidaklah mungkin. Sekalipun harus 9 orang perempuan yang mengandung, juga tidaklah bisa itu terjadi. Nah, ini juga sama dengan praktek Dhamma, yang mana juga membutuhkan waktu. Sang Guru Agung kita untuk dapat mencapai penerangan sempurna juga membutuhkan waktu. Beliau yang sebagai Panyadika, lalu telah menyempurnakan paramita untuk kehidupan di kelahiran terakhir, juga masih harus menunggu sampai waktunya matang. Dan ini kita juga demikian. Jadi setiap masa wasa itulah merupakan saat dimana coba untuk lebih intens, merupakan masa yang kiranya paling tepat, 3 bulan itu untuk coba benar-benar melatih diri. Di sanalah baru perlahan-lahan dapat melihat sendiri hasilnya. Yang utama adalah dari diri sendiri harus berusaha untuk dapat bersabar dan mengenali diri, terus menerus memperbaiki segala macam kekurangan yang ada. Ini adalah hal yang rasanya teramat penting untuk kehidupan di saat ini, karena jikalau kita semakin jauh dari nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai agama, rasanya dapat dibayangkan betapa kacaunya kehidupan di dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sosial. Mungkin untuk keluar rumah pun sangat mengerikan sekali. Namun jikalau semakin banyak orang-orang yang baik, orang-orang yang mengerti akan nilai-nilai moralitas, patuh akan hukum, tahu akan mana yang merupakan batasan untuk dilakukan dan mana yang dapat dilakukan, maka tidak akan ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, ini merupakan apa yang seharusnya kita sebagai Buddha Mamaka di era ini, di generasi ini, untuk mengusahakannya. Bagaimanapun kehidupan di dalam dunia ini dapat untuk terciptanya kedamaian, kebahagiaan bukanlah dari siapa-siapa, tapi dari diri sendiri yang pertama kali mengawalinya. Mulai dari diri sendiri, berusaha untuk memperbaiki diri, lalu kemudian semakin lama juga akan semakin membuat orang-orang lainnya itu ikut terbawa, layaknya magnet yang akan menarik besi-besi yang satu jenis, satu elemen dengannya. Nah, ini juga demikian, orang baik juga akan menarik orang-orang baik lainnya, dan cenderung akan dijauhi oleh orang-orang yang tidak baik, akan lebih aman. Makanya yang terpenting itu jadi orang baik yang bisa menciptakan kebahagiaan bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Ini rasanya bukanlah hal yang berlebihan atau hal yang mustahil, karena dalam kehidupan nyata pun ini terbukti. Kalau boleh dibilang, lingkungan di Wat Tham Kong Pen saat ini pun bisa dibilang merupakan wujud nyata daripada bentuk yang dikatakan sebagai kebaikan itu. Jika dipegang sebagai dasar, itu akan menarik kebaikan-kebaikan lainnya dan akan mengusir keburukan-keburukan yang tidak perlu dari dalam. Ini terbukti, di mana saat ini, lingkungan saat ini, kondisi saat ini yang begitu kondusif, ini benar-benar terlihat dari para biku yang tinggal saat ini, umat awam yang tinggal, yang akan menjadi biku juga adalah dikatakan ya orang-orang yang memiliki nilai-nilai keluhuran, orang-orang yang memiliki potensi untuk maju, untuk memperbaiki diri. Bukan sudah baik, tetapi memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih berkualitas daripada dirinya yang sebelumnya. Dan inilah yang mana bentuk penularan daripada apa yang diusahakan. Jadi kuncinya sebenarnya mudah saja.
perbaiki saja diri sendiri, dan yang berada di lingkungan luar juga akan menjadi baik dengan sendirinya. Secara perlahan-lahan mulai membangun diri. Walaupun itu semua tentu bukan hal yang mudah, di dalamnya membutuhkan kesabaran dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang mengecewakan. Selama kita berusaha untuk berbuat baik, pasti akan ada nilai dan hasilnya. Jadi ini semua untuk dititipkan kepada para Buddha Mamaka dimanapun berada. Bagi siapapun yang menginginkan kebahagiaan, kuncinya hanyalah satu, yaitu cari kebahagiaan itu di dalam diri sendiri terlebih dahulu. Berusaha untuk mengenali diri, dekat dengan diri sendiri, paham akan diri sendiri, melihat mana yang perlu diperbaiki, kekurangan yang perlu untuk diperbaiki lagi, dan lain sebagainya, yang kiranya arahnya untuk ke arah perkembangan diri, untuk kemajuan diri. Maka di sanalah perlahan tapi pasti kebahagiaan itu akan mulai dapat dirasakan dan akan menularkan kepada lingkungan dan orang-orang lainnya. Jadi jika ingin bahagia, hanya itulah kuncinya. Tapi kalau tidak dapat untuk mengusahakannya, maka tidak akan pernah ada jalan untuk bertemu dengan kebahagiaan. Sedekat apapun dengan kebahagiaan juga tidak akan dapat merasakannya. Sama seperti seekor kuda, sekalipun misalnya dituntun sampai ke pinggir sungai, namun jikalau kuda itu memang bukanlah kuda yang penurut, bukanlah kuda yang baik, kuda itu pun tidak akan minum air di sungai itu, dan ujung-ujungnya tetap saja akan merasa kehausan, tidak memperoleh rasa pelepas dahaga, karena tidak melakukan seperti apa yang diinstruksikan. Sementara orang yang baik itu hanya memiliki tugas, yang dapat dilakukannya itu hanyalah menarik kuda sampai ke tepi sungai. Sementara untuk minum air tersebut itu adalah urusan si kuda itu. Jadi jikalau orang yang tidak dapat untuk mencari kebahagiaan di dalam dirinya, mengubah dirinya, maka sampai kapanpun tidak akan pernah ada kebahagiaan. Kita dapat lihat dari banyak contoh, banyak di dalam riwayat, di dalam sejarah itu ada semua. Bagaimana pun besarnya kekuasaan yang juga ujung-ujungnya berakhir dengan kebinasaan, karena tidak tahu bagaimana caranya untuk menikmati kebahagiaan itu, untuk memperoleh apa yang dikatakan sebagai rasa puas. Jadi selama kekotoran batin itu yang berupa ketamakan, keserakahan, kebencian, kebodohan batin itu tidak dikikis atau tidak diusahakan untuk dihilangkan, maka tidak akan ada jalan untuk bahagia. Sederhananya hanya seperti itu. Mungkin untuk hari ini kiranya hanya inilah yang dapat disampaikan kepada para Buddha Mamaka sekalian. Semoga semuanya senantiasa untuk lebih tertarik lagi mempelajari Dhamma, lebih tertarik lagi memperbaiki diri. Tentunya ini sasaran utama, agar masing-masing dari para Buddha Mamaka itu memperbaiki diri dan menjadi orang yang berkualitas, bukan hanya sekedar menunjuk ke arah orang lain juga, atau orang-orang tertentu saja, tapi seluruhnya, termasuk diri saya sendiri juga yang masih banyak memiliki kekurangan, juga mendengarkan ini dan juga berusaha untuk memperbaiki diri juga. Walaupun dalam keadaan saat ini boleh dibilang sudah tidak kurang apa-apa, semuanya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Komunitas juga sudah mulai menampakkan bentuknya layaknya puzzle-puzzle yang sudah mulai terkumpul, perlahan-lahan sudah mulai lengkap. Tetapi tetaplah harus berendah hati, tetaplah harus membumi, dan juga tetap harus masih
memperhatikan lagi kiranya kekurangan-kekurangan mana yang perlu diperbaiki. Inilah kehidupan selama belum sampai pada titik di mana yang dikatakan sebagai puncak daripada pencapaian tertinggi, maka selama itu masih harus belajar. Kalau Sang Buddha itu kan namakan sebagai sekha, jadi masih perlu belajar. Yang mana seseorang yang telah mencapai kesucian baik tahap awal hingga tahap anagami, itu masih disebut sebagai sekha, yang mana masih harus belajar. Seorang yang masih perlu belajar, hanya seorang arahat lah, itulah yang akan beliau katakan sebagai asekha. Asekha itu adalah orang yang sudah tidak perlu lagi belajar, karena sudah mengetahui semuanya. Apa yang diketahui ya? Yang diketahui adalah bentuk kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu diketahui secara penuh, telah mampu ditembus, dan seluruh asawa kilesa yang perlu untuk ditinggalkan, perlu untuk dikikis, perlu untuk dihancurkan sepenuhnya, itu telah selesai. Namun selama masih belum sampai ke titik tersebutnya, sampai kehidupan manapun masih tetap harus menjadi seorang yang sangat perlu untuk belajar. Untuk hari ini semoga apa yang disampaikan ini dapat menginspirasi, semoga semuanya senantiasa maju dan berkembang di dalam Buddha Dhamma. Dan semoga hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua untuk belajar bersama dan mempraktekkan Dhamma secara lebih dalam dan lebih mendalam lagi.